Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan anugerah kepada kita begitu banyak nikmat. Di antara nikmat yang paling berharga di dalam hidup kita adalah nikmat iman, nikmat Islam yang masih Allah cucurkan cahaya ke dalam hati kita sehingga kita masih bisa taat dan patuh terhadap perintah Allah, dan insya Allah kita juga sekaligus bisa menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam senantiasa pula kita sampaikan, kita perbanyak kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai uswah suri tauladan yang baik bagi kita. Kalau kita mau selamat hidup kita di dunia, maka kita ikuti ajaran yang dibawakan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau kita juga mau selamat hidup kita di akhirat, maka juga kita harus ikut jalan yang dibawakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan selain daripada itu, hadis Nabi SAW bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Siapa yang mengkehendaki kebahagiaan, kesuksesan hidup di dunia, maka harus dengan ilmu. Siapa yang mau selamat hidupnya juga di akhirat, juga harus dengan ilmu. Siapa yang mau selamat hidupnya dunia dan akhirat, harus dengan ilmu. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita untuk sering-sering duduk di majelis ilmu. Unzur maqala wala tanzur maqala. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Ya, ini adalah hadis motivasi buat kita, sebagai renungan buat kita. Terlebih dan teristimewa di masjid kita ini, setiap malam Rabu kita adakan pengajian rutin membahas bab-bab agama. Insya Allah dengan ini kita bisa barokah hidup kita, bertambah ilmu kita, dan menjadi berkualitas amal ibadah kita. Karena ibadah saja tanpa ilmu, maka ibadah kita bisa sia-sia. Berilmu saja pun kalau nggak kita implementasikan dalam bentuk amal ibadah, ilmunya juga sia-sia. Maka mau berilmu, mau beribadah, semuanya harus seiring berjalan. Ya, ya. Berilmu aja kalau nggak beribadah bisa sombong. Ya. Beribadah kalau nggak pakai ilmu bisa kosong, nggak ada gunanya karena asal-asalan nanti. Ya kan? Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita lanjutkan kajian kita tentang pelaksanaan sholat jenazah. Nah, di takbir ketiga, ya, takbir ketiga ini ada perbedaan bacaan antara mayat orang dewasa dengan mayat anak-anak. Kalau di takbir ketiga ini yang meninggal misalnya perempuan ini dewasa, maka doanya bagaimana Bapak Ibu? Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waghsilha bil ma'i was-salji wal barad wa naqqiha minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyad minad danas wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa qiha fitnatal qabri wa adab bannar. Tapi kalau mayatnya perempuan, mayatnya laki-laki, domirhanya diganti jadi hu. Allahumma ighfir laha jadi Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akhrim nuzulahu sampai selesai. Ya. Kemudian kalau misalnya Bapak laki-laki lah ya, laki-laki yang diamanahkan untuk menjadi imam, sekalipun yang jenazahnya itu bukan daripada kerabat kita, bukan ahli kita, bukan keluarga kita, untuk menggembirakan dan menyenangkan hati dari
alangkah baiknya kalau kita diamanahkan menjadi imam, bacalah doa itu selengkap-lengkapnya. Kadang seringkali kita terjadi Pak di masyarakat nih, ya kan, main cepat aja, ya kan. Kadang Allah mesti takbir Allahu Akbar, awak masih baca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akhrim nuzulahu sampai selesai, belum lagi selesai dah Allahu Akbar, cepat kan? Maka di sini perlu ngaji kita, perlu belajar, kita hafal lagi bacaannya, supaya apa? Supaya ibadah yang kita laksanakan tadi berkualitas. Jangan kan kadang kan sering tuh ya, rakaat takbir keempat Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa fil lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Awak belum siap, dia prediksi awak. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa fil lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan kalaulah misalnya kita tarik ke dalam diri kita, kalau kita di situ sebagai sahibul musibah, paling tidak kok cepet kali sih, paling ada rasa gitu ya Bu ya. Tapi kalau seandainya kita ahli musibah, kita mampu menjadi imam sholat jenazah terhadap jenazah, alangkah baiknya kita yang paling utama ya. Biar buatkan, bacakan doanya banyak-banyak untuk almarhum, untuk almarhumah. Karena apa? Karena sebagai bukti bakti kita terhadap jenazah, apalagi kita sebagai sohibul musibah, sebagai anaknya kah, sebagai cucunya kah, sebagai adiknya, keponakannya dan lain sebagainya. Nah itu dia ya. Kalau takbir ketiga, kalau jenazahnya ataupun mayitnya orang dewasa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha. Nah kalau misalnya mayatnya anak-anak ini dikategorikan anak-anak, dia belum balik ya. Kalau laki-laki dia belum inzal, belum mimpi basah. Kalau perempuan dia belum haid. Nah itulah kategori anak ya. Maka apa yang dia baca? Jangan Allahumma ighfir lahu, jangan Allahumma ighfir laha, tapi sudah dipegang Bu ya, udah kemarin fotokopikan. Apa yang dibaca? Kalau jenazahnya anak perempuan, Allahumma ja'alha faratan li abawaiha. Ya. Allahumma ja'alha faratan li abawaiha wa salafa wa dukhra wa izata wa i'tibara wa syafi'an wa taqtil biha mawazinahuma wa afriqis sabra ala qulubihima wala taftinhuma ba'daha wala tahrimhuma ajraha. Kalau anak laki-laki mayatnya, Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi wa salafa wa dhukhra wa izata wa i'tibara wa syafi'an wa taqil bihi mawazinahuma wa afriqis sabra ala qulubihima wala taftinhuma ba'dahu wala tahrimhuma ajrahu. Baru takbir kamu Allahu Akbar, baru baca Allahumma la tahrimna ajrahu, Allahumma la tahrimna ajraha. Adakah perbedaan antara mayat anak-anak dengan orang dewasa? Nah di takbir keempat ini ada perbedaannya. Perbedaan itu hanya di takbir ketiga. Kenapa doa Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi? Karena anak-anak itu dikategorikan masih fitrah, dia masih fitrah, masih bersih, dia belum menanggung beban dosa. Makanya nggak usah dimintain ampun buat anak-anak, tapi doakan. Maka di situ ada, ya Allah jadikanlah dia sebagai simpanan pendahuluan bagi kedua orang tuanya, titipan, pelajaran, nasihat, contoh, penolong, dan beratkanlah karena dia timbangan kedua orang tuanya. Ini doa-doa harapan supaya si anak ini menjadi kebaikan, tabungan buat kedua orang tuanya. Makanya nggak perlu doa Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha kalau untuk anak-anak. Ya. Nah kemudian kalau di takbir keempat baru
Tidak ada perbedaan, ya, sama dengan takbir pertama, takbir kedua, tidak ada perbedaan. Yang ada perbedaannya cuma di takbir ketiga, dan ini wajib kita hafal supaya nggak salah sholatnya. Nanti kalau misalnya jenazahnya anak-anak, kita baca Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha, salah sholatnya. Nah, ini dia. Ini jadi sebuah PR juga supaya kita hafal Bapak Ibu. Nah, barangkali untuk bab sholat jenazah ini sampai di sini, dan kemudian masih ada waktu saya lanjut sedikit persoalan bab puasa. Karena sedikit lagi kan mau puasa ya Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan puasa ini adalah merupakan satu kewajiban bagi umat Islam, di mana hal ini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu, dalam rukun Islam itu ada 5, salah satu diantaranya adalah puasa. Jadi kalau orang ngaku dia Islam, dia harus puasa, kecuali bagi orang-orang yang uzur, bagi orang-orang yang tidak diwajibkan dan dibolehkan untuk tidak berpuasa. Siapa itu? Misalnya perempuan lagi halangan, ya kan? Perempuan lagi nifas, malah tidak wajib untuk berpuasa, tak boleh, pun haram berpuasa. Ya. Kemudian siapa lagi? Orang yang lagi menyusui, orang yang lagi hamil boleh tidak berpuasa. Tapi kalau untuk orang yang hamil dan menyusui, selama dia yakin dia mampu dan tidak membahayakan janinnya atau anak yang sedang disusuinya, maka tidak dilarang bagi dia untuk tidak berpuasa. Nah, persoalan puasa ini panggilan khusus. Allah di situ memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan dipanggil ya ayyuhal Islam, wahai orang-orang Islam. Kenapa? Khusus dia, derajat orang yang berpuasa ini untuk orang yang beriman. Makanya ada orang yang mengaku Islam, mohon maaf, tapi karena panggilan iman tidak tertanam di dalam dirinya, berat baginya untuk berpuasa, walaupun dia sebagai orang Islam. Makanya di sini Allah tegaskan ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Jadi pertanyaannya, kalau kita ngaku beriman sama Allah, berimankah kita sama Allah? Kita yang jawab sendiri. Nah, kalau kita sudah merasa diri kita beriman kepada Allah, wajib hukumnya buat kita, itu ayat adalah panggilan untuk kita. Ya. Walaupun sebenarnya kewajiban berpuasa itu untuk orang Islam. Nah, tapi penegasannya Allah panggil orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kau merasa diri kau beriman sama Allah, maka puasalah kau. Kenapa? Panggilan ayat itu untukmu, kata Allah. Ya. Nah, itu dia. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Tujuan berpuasa itu adalah meraih predikat takwa. Itu dia. Jadi kalau kita sudah beriman, sudahnya kita beriman Bapak Ibu, disuruh lagi kita untuk bertakwa. Kenapa? Puncak daripada iman itu ya takwa. Bagaimana menuju ke puncak takwa itu? Caranya adalah selain ibadah-ibadah yang lain kepada Allah, maka puasa sebagai jalan untuk menuju derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Nah, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis man shoma aw man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa dan melaksanakan qiyamul lail, sholat tarawih, sholat witir, dan dia melakukannya dengan penuh keimanan dan pengharapan balasan pahala dari Allah, maka Allah akan ampunkan dosa kita. Jadi kalau ditanya Bapak Ibu, siapa sih nggak mau dapat ampunannya kan? Ya Bu ya, Bu Ani mau dapat ampunan ya Bu? Oh iya, saya sangat-sangat mengharapkan ampunan dari Allah ya kan. Kita belum menjamin bagaimana nanti kita di sana. Masih dikasih badan hidup. Nah, disinilah kesempatan kita untuk memperbaiki diri menuju ke ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara mendapatkan ampunan bagaimana? Man shoma aw man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya. Kalau kita mendapat ampunan Allah, puasa kita. Jangan pula bapak-bapaknya karena gara-gara berat merokok ditinggalkan nggak merokok, rela dia meninggalkan puasa daripada meninggalkan rokoknya. Tanya kenapa nggak puasa? Itulah dah. Kalau makan minum ini saja tahan. Aku dulu pernah puasa muti 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum. Tapi yang tak tahan ini yang rokok ini berkali sama aku tinggal. Gawat tidak. Itu nanti dia pula yang paling hepot mau akhir Ramadan, kan mau Lebaran, dia pula yang paling hepot harus dimintanya lah baju baru sama celana yang baru sama istrinya. Puasanya kemana kan gitu. Nah ini dia. Ya. Nah kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hal puasa Ramadan ini ada beberapa hal sebagai syarat diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan. Saya nggak baca teks Arabnya biar cepat. Saya bacakan aja teks bahasa Indonesianya. Puasa Ramadan diwajibkan dengan salah satu sebab dari 5 hal. Yang pertama, bulan Sya'ban telah sempurna 30 hari. Ya, insya Allah kalau sesuai dengan perhitungan kalender ataupun perhitungan hisab ru'yah, kemungkinan besar kita itu akan berpuasa pada tanggal 2 April ya. Pada tanggal 2 April 2022. Kemudian yang kedua, bila telah melihat hilal wajib atasnya berpuasa walaupun dia seorang fasik. Kemudian yang ketiga, dengan kepastian terlihatnya hilal oleh kesaksian seorang yang adil, wajib berpuasa bagi orang yang tidak melihatnya. Contoh macam kita di Indonesia, ya kan, kita kan nggak semua melihat hilal, melihat ilmu perbintangan itu ya. Maka yang menjadi perwakilan daripada masyarakat Indonesia yang Islam, pemerintah melalui Kementerian Agama melakukan penelitian melalui teropong bintang di beberapa titik. Kalau dilihat sudah ada hilal, maka wajib kita berpuasa walaupun kita tidak turut melihat hilal itu. Itu dia. Kemudian dengan pemberitahuan terlihatnya hilal dari seorang adil dalam periwayatan suatu kabar dan sangat bisa dipercaya. Sama ya. Biasa kan sudah lihat baru melalui Kementerian Agama lah pemerintah mengumumkan dengan ini. Setelah melihat, meninjau dan beberapa saksi yang bisa dipercaya, maka kita di Indonesia akan memulai puasa pada tanggal sekian. Nah, itu tiap tahun Bu ya. Namanya sidang isbat kalau kita. Kemudian dengan menduga masuk bulan Ramadan melalui ijtihad bagi orang yang tidak bisa membedakan antara bulan Ramadan dengan yang lainnya, misalnya orang yang di penjara atau ditawan. Nah, ini dia ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya dalam hal berpuasa ini kan kita tidak sembarang berpuasa. Ada beberapa yang harus kita perhatikan untuk supaya ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, syarat sah puasa. Syarat-syarat sah puasa itu ada 4. Yang pertama Islam. Ya, Islam.
Orang Islam nggak sah puasa walaupun dia 30 hari ikut puasa, tetap saja puasa nggak sah. Karena apa? Syarat sahnya puasa itu satu, dia harus orang Islam, sama dengan syarat wajib ya. Kemudian yang kedua berakal. Orang ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, orang depresi, orang stres, orang gila, dia tidak wajib juga untuk berpuasa. Ya, itu dia. Kemudian yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Malah orang haid dan orang nifas haram untuk berpuasa ya, tak boleh. Itu dia dilarang. Arti dilarang itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya haram ya. Kemudian yang keempat, mengetahui bahwa saat itu hari diperbolehkannya berpuasa, bukan hari-hari yang diharamkan seperti hari raya, hari asri. Ya, ini dia syarat sah puasa. Nah, itu dia. Kemudian selanjutnya syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa itu yang pertama Islam. Yang pertama itu Islam. Ya. Maka kalau sudah mengaku Islam wajib hukumnya berpuasa. Karena berpuasa adalah bagian daripada rukun Islam. Ya, jangan pula Islam KTP. Puasa enggak, sholat enggak, ngapa-ngapain enggak, sedekah enggak. Nah, ini ya, sayang kali Islamnya. Kemudian syarat wajib yang kedua, baligh dan berakal. Baligh, kalau udah baligh itu tadi ya, perempuan haid sudah baligh, laki-laki inzal mimpi basah itu udah baligh. Jadi kalau misalnya dia sudah baligh terus dia tidak berpuasa, berapa ketinggalan puasanya, dia wajib qada. Seperti yang dijelaskan sama Ustaz Zain kemarin ya. Nah, itu dia. Tapi terkecuali yang tidak wajib qada, dia yang sudah tua renta, memang tak mampu lagi fisiknya untuk berpuasa, dia tidak wajib qada tapi wajib bayar fidyah. Itu dia. Kemudian mampu mengerjakannya. Ini syarat wajib puasa, mampu mengerjakannya. Katakan misalnya dianya sedang menyusui atau hamil. Kalau dikhawatirkan dia akan membahayakan dirinya dan janin atau anak yang disusuinya, maka tidak wajib baginya untuk berpuasa. Ya, itu dia. Kemudian sehat. Nah, sehat badan ya. Kemudian sehat akal. Nah, ini dia. Baru yang kelima, tidak sedang berpergian atau musafir. Nah, tidak sedang berpergian atau musafir. Maka dalam hal ini kalau kita kaji lagi, kita telaah lagi dalam hal musafir ini, ada lagi bab-bab yang mendalam lagi terkait dengan musafir ini. Karena musafir ini, misalnya contoh, dia mau pergi ke Medan misalnya, dalam hal musafir ini ya, saya pernah melihat secara langsung ceramah bab masalah puasa ini, bab musafir ini, dikatakan sama Ustadz Sumitra Wijaya, orang yang bermusafir ini, dia musafirnya itu harus sebelum subuh sudah berangkat, baru boleh dia tidak berpuasa. Tapi kalau dia sudah jam 7 dia, ya kan, sudah jam 7 dia atau sudah selesai sholat subuh dia baru berangkat, maka dia wajib puasa pada hari itu. Tidak boleh meninggalkan puasanya. Itu dia. Itu ya. Baru kemudian Bapak Ibu, rukun puasa. Rukun puasa. Rukun puasa ini ada 3. Yang pertama, niat. Di sini dijelaskan niat pada waktu malam setiap hari untuk puasa fardu.
Contoh, kalau kita biasakan kalau selesai sholat witir, Bilal itu kan Inmusya rahimakumullah, ya kan? Baru kita niat nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhu syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tapi kalau seandainya kita sholat tarawihnya, misalnya ibu-ibu sholat tarawihnya di rumah, bapak-bapak sholat tarawihnya di rumah nggak pakai bilal-bilalan, boleh aja sebelum tidur, ya sebelum tidur kita niatkan nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhu syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Baru begitu kita mau makan, masih kadang salah persepsi, bukan mau makan tuh nama itu, bukan. Kadang doa makan aja pun kadang kita masih banyak silapnya. Doa makan yang sesungguhnya itu yang mana juga? Kita selama ini Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, itu kan. Itu doa menghadapi makanan. Doa makan yang makannya mana? Bismillahi wa ala barakatillah, itulah doa makannya. Bismillahi wa ala barakatillah. Bismillahi wa ala barakatillah. Kecil-kecil tadi kata, nyelip-nyelipnya banyak ya. Nah, ini dia. Ya. Itu pertama niat. Yang kedua, rukun puasa itu meninggalkan semua hal-hal yang membatalkan puasa dalam keadaan ingat, mengetahui bila sedang berpuasa, tidak bodoh, yang makdur atau dimaafkan. Contoh begini, Bapak Ibu, puasa itu tidak hanya menahan diri dari rasa lapar dan dahaga, akan tetapi puasa itu harus menahan zahir batin kita. Jangan kita seperti kamin shaim laisa lahu min siyamihi illa al-jur'i wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa tapi puasanya nggak batal memang, tapi dia nggak dapat apa-apa. Kenapa? Mulut lapar haus dijaga, tapi mulut asik bersilat terus, bergibah, ya kan? Mata melihat yang nggak baik, telinga juga nggak di stop mendengar perkataan-perkataan yang sia-sia, langkah nggak dijaga, kan gitu. Apalagi zaman sekarang nih, Bapak Ibu, mohon maaf, ini sering saya sampaikan belakangan ini kalau ceramah-ceramah. Saya kemarin pangkas cerita-cerita sampai merembet persoalan judi online, game online skater. Jadi kalau puasa main skater kayak mana hukumnya kan? Batal puasanya. Kenapa? Skater kan judi. Kita beribadah main judi, macam mana? Ya batal. Ya kan nggak beli chip Pak Ustadz, cuma dari sedekah. Itulah tipu dayanya itu, yang memperdaya supaya orang tergiur, terakhirnya sambil nunggu buka main skater. 30 hari dia sambil buka main skater, 30 hari itu sia-sia puasanya. Kenapa? Puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, juga menahan daripada mengekang hawa nafsu dari perbuatan yang sia-sia, apalagi perbuatan yang bisa merusak pahala ibadah puasanya. Contoh puasa, mulut gak dijaga, bergibah, batal puasanya? Nggak batal puasanya, tapi tidak mendapat pahala. Kam min shaim laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa tapi karena dianya tidak menjaga lisannya, tidak menjaga matanya, tidak menjaga pendengarannya, tidak menjaga hawa nafsunya, tidak menjaga kaki langkahnya kemana, maka puasanya nggak batal memang, tapi nggak dapat pahala. Sama aja, ya kan? Sebulan penuh puasa pipi kempot, celana melorot, tak dapat apa-apa. Yang dapat apa? Kurang timbangan Bu. Begitu timbang tempat Bu Bu bidan 75 jadi 70, 5 kilo hilang sebulan puasa, nggak dapat pahala, sayang. Itu dia. Kemudian
Kecuali contoh begini, yang dimaafkan ya, dia memang betul-betul lupa. Dia memang betul-betul lupa. Di siang hari minum dia, gelap. Terus sudah ditelan ini, terus dia baru ingat, astagfirullah aku puasa. Nggak usah dimuntahkan yang sudah ditelan, itu rezeki itu. Tapi memang betul-betul lupa ya, jangan modus. Ya kan? Jangan modus ya kan, pura-pura lupa diminum, aku lupa ya. Ini dia. Atau udah ingat ya dia, lupa aku. Nanggung rezeki satu gelas inilah, gak apa-apanya itu. Ya itu batal lah, kan dia sudah ingat. Kapan dia gak ingatnya, disitulah dapat kemakluman dari Allah, itulah rezeki. Begitu sudah ingat, ya udah tinggalkanlah, jangan pula dibanting satu gelas itu. Ya batal puasanya, ya kan? Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang bisa membatalkan puasa, ya. Hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa disebabkan oleh misalnya murtad. Pagi dia masih Islam, siang dia murtad, maka dengan sendirinya batal puasanya. Yang kedua haid. Pagi dia masih puasa, jam 9 datang tamu bulanan, maka wajib dia berbuka, tidak boleh melanjutkan puasanya. Yang ketiga nifas. Ya nifas. Pagi dia masih makan sahur, jam 10 perutnya mules, rupanya melahirkan, maka wajib dia berbuka. Itu samalah dengan melahirkan ya. Kemudian gila walaupun sekejap, ya kan? Contoh puasa dia di lari-lari, terantuk dia, terus stres dia, 1 jam gila ya, diobati sembuh lagi, maka walaupun gilanya cuma 1 jam, maka nggak wajib dia batal puasa yang dia lakukan tadi. Itu dia. Kemudian pingsan dan mabuk jika disengaja selama waktu siang hari bulan Ramadan, ya pingsan. Kalau misalnya puasa tiba-tiba oyong jatuh pingsan, maka puasanya batal. Apalagi sempat mabuk disengaja ya kan. Gimana puasa mabuk ya kan. Nah itu dia. Baik Bapak Ibu, barangkali iya. Iya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada juga pertanyaan itu, bagaimana kalau suntik vaksin? Nah, suntik vaksin itu kalau bagian daripada obat ya, maka satu dihalalkan, ada juga yang membolehkan, gitu ya, bolehkan. Bahkan pernah saya diskusi juga sama Ustadz, boleh, tidak membatalkan puasa, itu dia. Cuman yang paling penting ini Bapak Ibu, saya melanjutkan sedikitlah persoalan yang dibilang Ustadz jadi kemarin, masalah ketinggalan puasa kita, kodok puasa kita. Ya, Imam Syafi'i saya juga tadi baca, Imam Syafi'i memang yang selalu berhati-hati dalam menerapkan hukum. Contoh, hari ini kita ketinggalan puasa kita katakan 7 misalnya, terus datang Ramadan nggak sempat kita ganti yang 7. Yang 7 ini yang namanya utang itu nggak terhapus. Maka kalau seandainya selesai Ramadan, kita harus bayar, udah gitu bayar fidyah lagi. Ini dia, bayar fidyah yang 7, wajib lagi kita berpuasa kan gitu kan. Maka kalau misalnya kita ada ketinggalannya, masih ada kira-kira ini tanggal berapa? Tanggal 8 ya. Sekitar 21 hari lagi lah masih ada, kita bisa ngejar. Apalagi ini bulan nisfu Sya'ban. Nah, nisfu Sya'ban ya, bulan banyak dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah Sya'ban. Nah, boleh juga kita barengi dengan puasa mengqadha puasa yang tinggal ini. Kalau Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar mengatakan,
Bulan Rajab itu sebagai bulan menanam. Bulan Sya'ban itu sebagai bulan menyirami. Kemudian bulan Ramadan itu sebagai bulan panen amal ibadah. Itu sahabat Sayyidina Abu Bakar pernah mengatakan begitu. Ibaratnya kita kalau menanam tanaman, sudah kita tanam, jangan kita biarin, harus kita sirami kan. Kita sirami, bila perlu kita pupuk. Kemudian di saat hari kita panen, panennya sangat memuaskan. Nah, inilah ibaratnya bulan Rajab sebagai bulan menanam, bulan Sya'ban ini sebagai bulan menyirami, bulan Ramadan sebagai bulan memanen amal ibadah. Baik Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan Pak. Iya, nggak apa-apa. Kalau orang meninggal bunuh diri, apa itu kewajiban bagi kaum muslimin? Yang pertama, yang kedua, maaf kalau dia baca atau bengkok gimana? Ya, baik. Orang bunuh diri, terserahlah bunuh dirinya mau gantung diri, mau tikam dirinya sendiri ya. Saya pernah baca dalam sebuah riwayat tetap dilaksanakan fardu kifayah. Dia laksanakan adab jenazah itu, tapi pada saat ada orang yang bunuh diri, pemimpin sama imamnya tidak dianjurkan untuk ikut dalam sholat jenazah. Maka waktu itu Rasul gak ikut sholat jenazah di saat ada orang yang mati bunuh diri, gantung diri. Nah, diwakilkanlah sama masyarakat. Sebagai apa? Sebagai bentuk pelajaran buat yang lain bahwa perkara itu dibenci sama Allah. Itu dia. Nah, kemudian kalau banci, kemarin polemik ya, Bunda Dorce ya kan. Banci dia, meskipun dia sudah transgender, sudah operasi plastik mengganti kelaminnya, maka sejatinya dia sebagai seorang laki-laki. Udah. Dan hukumnya untuk pelaksanaan proses fardu kifayahnya si banci ini, dia tetap dilaksanakan sebagaimana biasa dilaksanakan terhadap orang laki-laki. Nah, itu dia. Paham ya Pak ya? Banci dia meninggal, dia tetap dilaksanakan fardu kifayah sebagai seorang laki-laki. Contohnya bagaimana? Waktu sholat, waktu memandikan, mengkafankan, mensolatkan. Mengkafankan 3 kali, 3 lapis kalau laki-laki ya, 3 lapis kain kafan. Di saat mensolatkan, nah di saat mensolatkan, ini posisi kepala, posisi imam tidak di perut, tapi di kepala ya. Karena kan posisi imam di saat sholat jenazah itu, kalau jenazahnya laki-laki kan dia satu arah dengan kepala. Kalau jenazahnya perempuan dia satu arah dengan perut. Jangan karena dia sudah operasi plastik transgender di perut. Menurut syariat, bahkan ulama kita seperti Buya Yahya dan ulama-ulama yang lainnya sepakat ya, mengikut kepada hadis, mengikut daripada tuntunan syariat Islam. Dia sejatinya laki-laki dan harus dilaksanakan fardu kifayahnya sebagaimana seorang laki-laki. Itu dia. Oke. Lagi kira-kira Bapak Ibu? Itu masalah orang yang gila atau bunuh diri itu Pak ya. Boleh dicampurkan sama yang kena Allah lagi di kuburannya. Dicampurkan macam mana maksudnya? Menguburkannya dicampurkan gitu. Ya boleh lah. Tapi jangan lari pulang, ternyata nggak boleh Pak. Dicampurkan nggak apa-apa. Dicampurkan. Dicampurkan. Ya. Tapi kalau seandainya misal contoh begini, ya ada orang yang misalnya dia punya lahan banyak, orang kaya,
supaya gampang menziarahinya di tanah pemakaman keluarga, ya silakan aja, ya kan. Nah, kalau di tempat pemakaman umum ya silakan aja, kan gitu. Kalau misalnya tidak boleh ya payah juga, kacau juga. Ya kalau orang kaya tuh Pak, kalau nggak punya tanah, macam mana dia mau liburkan di tanahnya rokok? Ya Allah. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Nah, ya silakan. Kita bertanya Pak, mana yang lebih baik, yang sudah meninggal atau tidak gitu Ustaz? Kita mau berintah misalnya kan Ustaz, misalnya ini bulan Ramadan, suami yang sudah meninggal, apa lebih baik untuk kita, diri kita? Sama aja tuh. Sama aja. Malah kalau seandainya begini, kita ibadah kita ini Bu, pahalanya mengalir ke orang tua kita. Kalau misalnya suami kita dulu pernah ngajari kita untuk persoalan perbuatan kebaikan, itu jariah buat kita, buat dia yang meninggal. Contoh, ayah kita kan sudah berjasa untuk menyekolahkan kita sehingga kita tahu ilmu agama. Kemudian sehingga kita bisa dengan ilmu agama kita itu, kita beramal soleh, jadi anak soleh, kita sholat, kita sedekah. Semua kebaikan-kebaikan kita ini kan berawal dari didikan orang tua kita. Maka orang tua kita akan mendapatkan pahala. Iya, itu dia. Betul ya. Baik, barangkali Bapak Ibu sudah habis waktunya ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat buat kita semuanya dan menambah ilmu kita dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pengajian kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matludi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.